dalam razia ini kan sanksi diberikan. Itu bagaimana itu ketika pemberian sanksi itu? Apa sanksi paling banyak diberikan? Dan biasa ini ada penolakan nggak nih dari pelanggan ketika diberikan sanksi? Ini kan sanksinya saya katakan aneh ya, azan, gitu, seperti apa ya? Jadi gini, di perwal ini diatur sanksi kalau yang azan tadi itu kita berikan kewenangan kepada kampung. Ya, jadi kalau kampung memang ada melakukan razia atau mengajak pihak kecamatan dan kanpol, itu sanksinya seperti itu. Jadi sanksi ada mungkin mengaji, membersihkan mungkin fasilitas tempat sarana ibadah. Tetapi yang kita lakukan yang tim satgas kita ini, ketika kita razia, kita sampaikan kepada yang bersangkutan. Ini karena tidak pakai masker, kita lakukan pendataan, ya kita identitasnya kita minta, dan kita suruh pilih, karena sanksinya ada dua, sanksi sosial dengan sanksi administrasi. Nah, jadi kita suruh pilih, kalau dia ini sudah jelas melanggar setelah kita lakukan pendataan, ini maunya bersihkan fasilitas umum atau sanksi administrasi. Nah, jadi dia pikir-pikir, kalau sanksi administrasi berapa Pak? Kalau di perwal kita 100, saya bilang. Nah, kita bilang. Jadi kalau di kalau sanksi sosialnya ya kita pakai rompi, menyapu jalan atau taman atau fasilitas publik lainnya yang dikawal oleh tim personil ada unsur TNI, Polri, POM, dan instansi kita, Dishub, BPBD, dan Satpol sendiri. Jadi dia tinggal milih aja. Kalau dia mungkin pas saat razia, mungkin dia orang yang sedikit necit atau ingin mungkin mengejar waktu karena dia harus kerja, itu rata-rata mereka mengambil sanksi administrasi. Jadi mereka membayar. Lain dengan mungkin ya para remaja, anak-anak mungkin yang pada saat dia mengendarai sepeda mungkin tidak punya kepentingan lain yang mendesak, dan mereka sanksi bersih-bersih ya. Mereka minta sanksi sosial. Tapi yang paling banyak ya sanksi ini sanksi sosial. Ya. Mereka lebih memilih mau bersih-bersih daripada membayar. Ya, sanksi sosial. Karena memang kita lihat kalau orang yang ini terpelajar itu biasanya memang mereka sudah banyak menggunakan masker. Jadi mereka lebih menjaga diri dia. Sedangkan kalau biasalah anak-anak ini yang banyak kita dapati yang kadang para remaja, ya anak-anak ke sekolah juga, dan para pekerja yang mungkin pekerja kasar, itu yang mungkin guru, itu yang mungkin tidak menggunakan masker, itu mereka memilih sanksi sosial. Sedangkan bagi pekerja, mereka kalau memang pun sudah terkena razia, mereka lebih membayar sanksi administrasi. Jadi bervariasi. Ada hal-hal lucu nggak Pak? Misalnya seperti Banda Aceh itu sempat viral, ada pelanggar yang ngamuk-ngamuk kemudian viral. Mungkin ada mereka tidak mau itu karena mereka tidak percaya corona atau apalah seperti itu. Aneh-aneh atau mereka merasa sesak nafas nih kalau pakai masker. Nah, iya, kalau waktu kita razia memang alasannya seperti itu. Tapi tetap kita tidak bisa menerima alasan itu. Ya, kita tetap menerapkan perwal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kota. Ya, alasan-alasan seperti itu saya pikir itu biasalah orang yang sudah mungkin merasa bersalah, ya, ketika kita sampaikan seperti itu mereka menerima, dan itu memang kita maklumi. Tapi kita tetap menyarankan bahwa 4M ini wajib kita laksanakan dalam kehidupan kita sendiri, terutama pada saat kita keluar. Oke, secara alun penjelasan dari Pak Kasat tadi bahwa kita dapat simpulkan Perwal 51 nih Pak. Perwal 51 ini memang ada peningkatan dalam penerapan protokol kesehatan. Masyarakat sudah semakin tinggi dalam menggunakan masker, pelaku usaha juga sudah menyediakan fasilitas cuci tangan. Mungkin masih ada minus yang perlu diterapkan, itu soal jaga jarak, terutama di warung kopi. Itu memang menjadi satu kendala ya Pak, ketika menjaga jarak itu memang butuh kesadaran dari masyarakat sendiri
bahwa jika duduk di masa dengan seperti ini, jika duduk orang kopi itu tak perlu ramai-ramai ya, seperti itu seharusnya. Jadi intinya seperti itu. Dalam 14 hari terakhir ini jumlah pelanggaran yang terjaring itu mencapai 700-an. 784 orang. Itu rata-rata terjaring ketika razia ya. Razia. Dan memang tapi angka itu memang lebih kecil daripada yang misalnya itu sebagian kecil ya. Kalau satu razia itu 40, sedangkan yang lewat kan bisa mencapai ratusan ya. Bisa ribuan. Bisa ribuan. Ya, berarti persentasenya kecil sih ya. Jadi kalau 40 atau 50 terjaring dari 1000 yang lewat itu kan cuma 10% lah. Nggak sampai lah kalau 5% lah. 5%. Ya. Jadi angkanya seperti itu lah. Memang seperti ini yang menggunakan masker sudah banyak, tapi angka 700-an terjaring itu juga perlu ditekankan ya. Berarti jangan sampai capai seperti itu lah. Jadi mungkin dari Pak Kasat juga mungkin perlu diimbau bahwa perlu diingat oleh warga Banda Aceh dan sekitarnya, saudara Lun semua, bahwa razia ini akan terus berlangsung hingga Desember, dan sanksi sosial maupun sanksi administrasi berupa uang akan menanti nih pelanggar-pelanggar selanjutnya yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Makanya jadi himbauan Pak Kasat tadi bahwa tetap menggunakan masker baik ketika duduk di warung kopi maupun ketika keluar rumah. Karena ini akan terus seperti ini. Penerapan ini ditegakkan, aturan ini sampai kalau ini kita kan belum bisa memastikan kapan COVID ini berakhir. Jadi sepanjang COVID ini terus mungkin apalagi kalau grafiknya terus meningkat, nih malah intensitas razia mungkin akan tinggi ya, akan menyesuaikan karena kita nggak pernah bisa prediksi ke depan ya. Oke Pak, satu lagi mungkin yang menjadi pertanyaan netizen nih, bagaimana sih razia itu? Ini sering bertanya, ketika dalam mobil itu dilanggar atau tidak ketika tidak memakai masker? Pada saat kita lakukan razia yang di dalam mobil itu, kalau untuk satu orang mungkin kalau dia tidak menggunakan masker mungkin tidak masalah, ya, karena dia tidak menimbulkan efek kepada orang lain karena dia sendiri. Tapi kalau lebih dari satu itu tetap kita lakukan penindakan. Artinya tetap sanksi perwal ini harus kita jalankan. Karena kalau sendiri memang kadang-kadang pada saat kita stop ya terjadi perdebatan. Saya sendiri kenapa harus diberikan sanksi? Saya kan tidak menularkan kepada yang lain. Tetapi walaupun ada perdebatan, kita tetap menyarankan dia menggunakan masker karena memang ya virus ini kan dia kan mungkin menempel ya dan bertahan beberapa jam. Pada saat dia sendiri mungkin tidak masalah. Pada saat mungkin dia nanti akan menaikkan keluarganya, anak, istri dan teman-temannya, mungkin virus yang masih menyebar di benda-benda ini mungkin akan masih bertahan. Ini yang kita itu logikanya, logikanya seperti itu. Jadi makanya kita tetap menyarankan kepada pengendara walaupun sendiri tetap menggunakan masker. Untuk penindakan kalau tidak bisa tindak, tidak kita tindak. Saya kita tapi kita himbau tetap menggunakan masker. Oke, mungkin Pak Kasat demikian mungkin bincang-bincang kita hari ini. Semoga aktivitas personil Satpol PP dalam razia ini berjalan lancar. Semoga semakin banyak warga Banda Aceh yang patuh terhadap protokol kesehatan, sehingga kita sama-sama bisa menekan dan mengendalikan penyebaran virus COVID dan mengakhiri zona merah yang paling penting ya, karena ketika kota itu bersatu zona merah maka sangat banyak aktivitas yang tidak bisa dilakukan ya, terhentilah seperti itu. Tapi dengan status yang semakin membaik tentu ya kondisi kehidupan juga pelan-pelan semakin normal ya seperti itu. Pak Kasat, terima kasih sudah hadir bersama pemirsa Sinar Alun Serambi News.com, sudah berbincang-bincang. Mungkin nanti kita akan bertemu lagi dalam bincang-bincang selanjutnya. Semoga semakin banyak warga yang patuh dan kita bisa terhindar dari COVID ini. Demikian Saudara Lun, terima kasih Pak Kasat sekali lagi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.